Tabe. Jumpa lagi dengan saya di Negara Bijaksana, channel yang membahas sebuah persoalan populer di Indonesia secara bijaksana dan dijamin dengan pemikiran terbaru. Sekarang saya ingin berbicara soal kalau kalau sebelum-sebelumnya ya, saya sudah berbicara tentang bagaimana sampai kami memilih PDC, Pendidikan Daya Cipta. Karena baik dari sisi pribadi kami maupun sisi ketidaksetujuan kami dengan sistem pendidikan yang ada saat ini yang dipraktekkan di sekolah-sekolah. Nah, kali ini saya mulai menjajaki sebuah PDC, sistem pendidikan daya cipta yang saya inginkan. Tetapi bagaimana sistem pendidikan daya cipta ini itu ada di kepala saya, belum ada di kepala anak-anak saya, belum sampai. Saya ingin memperkenalkan kepada mereka tentang semua sistem pendidikan yang ada di Indonesia, paling tidak yang dipraktekkan di sekolah-sekolah. Nah, oleh karena itu saya membiarkan mereka untuk mengenal sistem pendidikan yang ada di sekolah-sekolah. Dan mereka sudah mengalami bagaimana di sekolah, bagaimana mereka menolak sekolah, bagaimana mereka stres dengan segala macam apa yang mereka terima di sekolah. Sekarang tugas saya tidak langsung mengenalkan PDC kepada mereka, tidak langsung mengenalkan dan tidak langsung memberhentikan mereka dari sekolah. Saya masih beri kesempatan pada mereka untuk mencoba menjajaki berbagai sekolah. Siapa tahu sekolah-sekolah lain memiliki perbedaan sistem, membuat mereka bisa lebih nyaman. Ketika mereka tidak cocok dengan satu sekolah, menolak, maka saya berusaha untuk memindahkan mereka ke sekolah lain lagi. Tidak cocok di sebuah sekolah lagi, saya berusaha memindahkan mereka ke sekolah lain lagi. Yang mana, sekolah mana yang mereka setuju. Pindahkan lagi. Sampai siapa tahu perbedaan sekolah, perbedaan sistem. Dari satu sekolah kepada sekolah berbeda, mereka berpindah-pindah dalam waktu yang tidak terlalu lama. Dan perbedaannya cuma lokasi dan perbedaan orangnya. Maksudnya perbedaan pengajar, perbedaan lokasi sekolah, perbedaan teman sekolah. Tapi secara keseluruhan sistem sama saja. Mereka terima sama saja, mereka stres, mereka bosan, mereka tidak ingin menerima dengan sistem seperti itu. Saya sengaja menghantar mereka ke berbagai sekolah. Dari sekolah negeri, sekolah swasta, sekolah dengan bertipe lain lagi, mereka menjajaki berbagai sekolah. Sehingga saya berharap supaya orang tidak boleh menganggap roti itu bagus ketika dia tidak merasakan hamburger, dia tidak merasakan pisang goreng, dia tidak merasakan ubi goreng, dia tidak merasakan tahu, dia tidak merasakan tempe. Tidak. Menurut saya, baik secara demokratis maupun secara logika kritis, kita baru mengatakan sebuah sistem atau sebuah sekolah ini bagus setelah kita menjajaki berbagai sekolah yang ada, baru kita bisa mengambil kesimpulan, oh sekolah ini yang bagus, sekolah ini yang tidak bagus, pendidikan ini yang bagus, pendidikan itu yang tidak bagus. Setelah merasakan semua. Bagaimana kalau orang tiba-tiba masuk di sebuah sekolah A, sampai selesai dia sekolah di situ, terus dia mengatakan sekolah ini terbaik. Dari mana Anda bisa membandingkan itu? Tidak logis kalau ada orang yang mengatakan dia sekolah di tempat itu sampai tamat, terus dia mengatakan sekolah itu terbaik. Tetapi tanpa bandingan. Itu tidak logis. Kalau saya mengatakan bahwa UGM terbaik, ya setelah saya kuliah di berbagai tempat. Kalau saya hanya kuliah di UGM, tentu saya tidak bisa mengatakan bahwa UGM terbaik. Terus setelah saya bandingkan dengan berbagai tempat yang lain, universitas yang lain, baru saya bisa menyimpulkan, oh ya, UGM terbaik. Tanpa saya mengalami di tempat lain, tanpa saya mempelajari di tempat lain, maka saya tidak bisa menyimpulkan bahwa UGM terbaik. Jadi anak-anak saya juga begitu. Saya menghantar mereka dari sekolah satu ke sekolah kedua ke sekolah ketiga. Setelah itu baru kami membuat kesimpulan. Apa yang kamu rasakan di sekolah ini? Bosan, sama saja, stres, banyak tekanan, banyak hinaan yang didapat.
banyak aturan yang tidak menyenangkan, banyak larangan yang membuat orang tidak bebas. Oke, kalau itu mereka tidak suka, setelah mereka membandingkan, itu baru logis. Maka saya akan menginformasi kepada mereka. Sistem seperti ini, kamu sekolah dari Sabang sampai Merauke, dari Sangitta Laut sampai Pulau Rote, inilah sistem yang ada di Indonesia. Sistem pendidikan yang ada di Indonesia. Kamu pindah kemanapun, berbeda cuma orangnya, berbeda cuma tempatnya. Tapi kalau sistemnya sudah sama, sudah seragam, maka sekarang kita tidak perlu lagi pindah ke sana kemari sekolah. Lalu anak-anak saya merasa siap. Jadi mereka akhirnya mengakhiri pesiarahan mereka untuk mengenal sistem pendidikan yang ada di sekolah-sekolah. Kesimpulannya bahwa sudah tidak ada lagi sekolah yang membuat mereka nyaman, yang membuat mereka terima. Pengembaraan kami sudah selesai. Tinggal saja mereka memilih. Yang jelasnya pada akhirnya mereka pikir sudah tidak bisa lagi ke sekolah. Setelah saya merefleksi, kami diskusikan, dan saya bertanya kepada anak-anak saya, bagaimana menurut mereka tetap mau ke sekolah atau tidak. Dan mereka menjawab tidak. Kalau semua sekolah seperti ini, kami sudah tidak mau sekolah. Setelah mereka saya hantar ke berbagai sekolah, baru mereka memutuskan. Kalau sudah tidak ada lagi sistem yang bagus di sekolah-sekolah, maka kami memilih untuk tidak sekolah. Demikian perjalanan kami mencari pendidikan yang tepat. Dan apakah saya sudah langsung memilih model PDC untuk mereka? Tidak. Bagaimana saya memperkenalkan PDC kepada mereka? Mereka saya berikan penjajakan lagi. Bagaimana mereka untuk bisa memilih PDC atau tidak? Itu yang saya belum tahu. Kalau mereka sudah tidak mau sekolah, terus mereka akan memilih apa? Apakah memang memilih untuk tidak bersekolah lagi? Atau masih harus sekolah lagi? Dan apakah sekolah dengan sistem PDC-nya saya, kira-kira mereka setuju atau tidak? Nantikan edisi berikut. Saya akan bercerita kepada Anda. Jika Anda setuju dengan saya, Anda seide dengan saya, berarti kita berada pada satu perjuangan yang sama, yaitu ingin melihat Indonesia menjadi lebih baik, Indonesia menjadi negara yang bijaksana yang kita impikan. Caranya adalah dengan Anda memberi dukungan dan berpartisipasi dalam channel ini. Subscribe di bawah channel ini, bunyikan lonceng di sampingnya untuk menunjukkan Anda berlangganan secara gratis, dan ada pemberitahuan setiap kali saya mengirim edisi baru. Dan jika Anda setuju dengan ide ini, jangan lupa bagikan ke semua relasi Anda. Terima kasih.